Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Salsabila. Di sini saya akan melakukan tutorial mengenai bagaimana menginstal dan mengkonfigurasi Spark di virtual machine. Yang pertama, dipastikan bahwa Hadoop sudah terinstall dan sudah terkonfigurasi. Sekarang kita akan fokus ke instalasi dan juga konfigurasi Spark. Nah, yang pertama, bisa buka di Firefox. Ini adalah di Nemnode. Kita buka Firefox-nya. Setelah itu kita bisa kunjungi website ini, spark.apache.org. Nah, di sini kita bisa memilih mau pakai Spark yang versi berapa dan juga mau pakai yang Hadoop versi berapa. Nah, ini kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya apabila sudah di-download, selanjutnya kita ingin mengekstrak file yang sudah di-download dengan cara itu tar xvf nama file. Nah, misal ini nama filenya bisa dilihat di downloads. Nah, misal di sini itu namanya Spark strip 3.5.0. Nah, berarti nanti ditulis nama filenya di sini sesuai dengan file download tadi. Nah, selanjutnya di enter apabila sudah terekstrak, maka kita bisa mengganti namanya. Kan yang tadi awalnya itu lumayan panjang ya, sehingga pada saat konfigurasi dia akan memakan waktu untuk mengetiknya. Jadi kita bisa mengganti namanya, yaitu dengan mengetikkan mv. Misal tadi kita ambil yang bagian depannya aja, Spark 3.5.0. Nah, ini nanti misal dari file ini kita akan ubah menjadi Spark aja gitu. Nah, itu bisa kayak gini, nanti di enter. Nah, gunanya untuk apa? Ya, itu tadi untuk memudahkan ketika kita akan mengedit-edit file Spark-nya itu. Nah, selanjutnya, yang awalnya itu ada di folder download, kita akan memindahkan lokasi filenya. Kita mengubah lokasinya agar bisa di-share bersamaan dengan file Hadoop. Nah, file Hadoop itu ada di eh, ada di user share. Nah, di sini. Nah, file Hadoop ada di sini sehingga kita akan mengubah lokasi dari si Spark itu di user share agar sama dengan Hadoop. Nah, caranya itu dengan mv Spark, nama yang udah diganti tadi, lalu ke user, habis itu ke share, lalu tinggal di enter. Nah, ini untuk pemindahan filenya. Lalu kita bisa lihat di sini apakah sudah ada di lokasi yang sama. Nah, ternyata sudah berpindah dan sudah berada di satu lokasi file yang sama dengan Hadoop. Nah, selanjutnya setelah instalasi Spark, kita akan install Scala. Nah, kenapa kita perlu install Scala? Karena kita memakai Spark itu dengan bahasa pemrograman yang dipakai adalah Scala, sehingga kita perlu install Scala. Nah, caranya itu dengan sudo apt strip get install Scala. Nah, ini tinggal di enter aja. Nah, kalau udah diinstal, itu kita bisa cek Scala versionnya. Eh, Nah, berarti sudah terinstall dan berikut merupakan Scala version yang digunakan.
Nah, kita sudah melakukan instalasi Spark dan juga pengubahan nama, pemindahan lokasi, dan juga menginstal skala. Selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi dari bash-nya. Nah, caranya itu dengan gedit.bash.rc. Nah, ini di enter. Nah, di bash rc ini yang perlu ditambahkan adalah si ini. Kita perlu menambahkan ini dan juga kita perlu mengkomen Hadoop install agar Hadoop-nya tidak terinstal lagi. Nah, lalu di save. Nah, cara pengesavean bash rc ini juga bisa digunakan juga bisa menggunakan source spasi.bash rc. Nah, bisa juga pakai cara ini. Oke, bash rc sudah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi environment-nya. Nah, kita bisa masuk lewat codingan yang ada di terminal atau kalian bisa masuk ke sini ke user terus ke user share. Habis itu kita cari aja Spark. Nah, di sini itu ada folder konfigurasi. Nah, ini konfigurasi. Nah, di sini kita akan mengedit environment-nya berdasarkan template yang udah disediakan. Nah, misal kalau mau lewat terminal, itu juga bisa pakai cd user share Spark. Nah, kalau udah nanti bisa diedit berdasarkan template yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya kita bisa mengakses template dengan menggunakan sudo git. Nah, tadi namanya apa ya? Ini ya, spark strip env.sh.template. Spark, gedit spark env.sh.template. sh.template. Enter. Nah, di sini udah ada template-nya. Kalian bisa copy aja tanpa mengubah isinya. Nah, setelah di copy, kita perlu membuat suatu file baru, gitu. Misal itu kita bikin suatu file namanya adalah spark strip env.sh aja. Nah, itu caranya dengan gedit terus nama filenya. Nah, kayak gini, nanti tinggal enter. Nah, di sini kita bisa, di sini sudah dibuat, dan ketika dibuka, kalian bisa menambahkan ini di dalam, kalian bisa paste lalu menambahkan ini di dalam Spark env.sh-nya. Nah, selanjutnya kita save, lalu kita akan mengkonfigurasi file yang satunya, yaitu konfigurasi /1 dan /2 yang di penugasan sebelumnya sudah dibuat, itu pakai workers template yang ada di sini, bisa dibuka. Nah, ini sudah tersedia template-nya, kalian bisa copy. Selanjutnya seperti cara yang serupa seperti sebelumnya, dibikin file baru dengan perintah yang sama, yaitu bisa dibikin gedit nama filenya yang mau dibuat, nama file baru yang mau dibuat, misal workers, terus nanti bisa langsung di enter. Nah, terus kalian bisa copy paste dari workers template ke workers yang tadi sudah dibuat.
Oke, lalu jangan lupa setelah dipaste, di bagian paling bawah itu dituliskan slave yang sudah dibikin di penugasan sebelumnya. Nah, slave di sini itu kan namanya itu slave 1 dan juga slave 2 yang dibikin. Sehingga ditulis di sini slave 1 dan juga slave 2. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu saya akan menunjukkan hasil dari konfigurasi ketika masuk ke masing-masing slave-nya. Oke, kita sudah masuk ke masing-masing name node, slave 1 dan juga slave 2. Lalu kita akan mengecek apakah masing-masing slave-nya ini sudah terkonfigurasi semuanya oleh Spark. Nah, kita bisa lihat misal di slave 1 itu bisa dilihat di lokasi file yang sama, di user, share, lalu kalian bisa search Spark di sini. Nah, selanjutnya ke konfigurasi. Nah, di sini kita lihat apakah workers-nya sudah terubah. Nah, sudah terubah. Dan juga apakah si Spark environment sudah. Nah, ternyata sudah terganti juga. Lalu kita lihat juga di slide yang kedua, apakah sudah terubah semuanya dengan cara yang sama, menuju ke lokasi filenya, yaitu di user, ke share. Oke, bisa langsung dicari Spark. Konfigurasi, lalu kita lihat workers-nya. Oke, sudah. Lalu dan juga Spark environment-nya juga sudah. Sudah sama semua. Lalu selanjutnya kita bisa mengetes apakah bisa atau tidak memakai startall.sh. Oke, kita coba ke sorry. Kita ke terminal. Juga di sini juga kita bisa ke terminal. Nah, di masternya coba kita start. Lalu kita bisa mengecek dengan perintah GPS. Nah, ternyata sudah. Di sini juga. Ya, sini juga sudah. Lalu untuk masuk ke lokal hostnya itu sendiri, kita bisa pakai PySpark, lalu di enter. Nah, oke, sudah masuk dan berarti instalasinya sudah selesai. Nah, untuk keluarnya, kalian bisa menggunakan quit atau juga Ctrl D. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.